Kalau dari sisi Allianz tentu pada saat konsolidasi dilakukan, ya secara jumlah tentu akan berkurang pemain di pasar gitu, tapi mungkin akan memperbesar portofolio dari satu perusahaan asuransi yang memang akan stay gitu. Karena kan beberapa portofolio dari perusahaan-perusahaan asuransi tersebut akan dialihkan kepada existing company yang ada dan bertahan pada saat requirement itu diberlakukan. Ya itu bisa dilihat sebagai potensi perkembangan market gitu untuk satu company yang memang mampu untuk sustain gitu ya. Dan memperbesar portofolio yang ada di perusahaan tersebut. Itu yang saya lihat mungkin yang apabila itu tetap diberlakukan, karena kan nggak mungkin portofolio dari nasabah yang ada itu tidak ikut hilang, karena itu kan adalah proteksi terhadap customer yang memang ada di perusahaan tersebut, sehingga memang itu harus dan wajib dialihkan ke perusahaan yang existing yang ada sekarang gitu. Baik, artinya ini juga bisa memperbesar pasar bagi asuransi. Ya, betul. Mungkin memperbesar pasar asuransi, bukan memperbesar, tapi lebih kepada mengumpulkan ke dalam satu wadah gitu ya. Kalau memperbesar, tentunya langkahnya pasti juga akan ke sana. Kalau misalkan perusahaannya makin besar dan dia menerima pengalihan dan dia bisa dianggap asetnya lebih besar lagi, sehingga menimbulkan lebih banyak kepercayaan kepada nasabah untuk bisa membeli produk dari perusahaan tersebut. Tapi itu sih yang saya lihat, karena kalau misalnya kita bilang memperbesar dalam arti bahwa akan banyak lagi pembelian produk dari perusahaan tersebut, yaitu nanti langkah setelah misalkan konsolidasi tersebut terbentuk ya. Baik, tapi apa juga risiko yang mungkin akan timbul dengan semakin banyaknya konsolidasi? Mungkin resikonya adalah ya tidak terlalu banyak pilihan bagi nasabah mungkin, karena kan memang akan hanya ada beberapa pemain di pasar gitu. Dan juga mungkin dari perusahaan yang melakukan konsolidasi sendiri adalah waktu kita mengambil portofolio tersebut kan kita tidak juga tahu gitu ya. Jadi asesmennya banyak gitu. Jadi bukan sesuatu yang mudah sebenarnya yang bisa dilakukan dan didesain secara gampang. Karena kan produknya mungkin berbeda, permodalannya juga yang dibutuhkan terkait dengan produk tersebut juga berbeda gitu. Jadi memang akan ada potensi masalah-masalah baru yang memang bisa dihadapi, tapi hal tersebut sifatnya sudah bisa kita ukur kalau konsolidasi itu dilakukan ya. Nah, sekarang konsolidasi itu sendiri itu akan bersifat di marketnya akan seperti apa nih? Apakah memang wajib sifatnya bagi yang existing untuk menerima, atau memang bisa dilakukan due diligence dulu, atau seperti apa? Ini yang saya juga belum tahu sampai saat sekarang requirement ke depannya akan seperti apa. Baik, yang juga menarik untuk dibahas ini adalah terkait dengan susunan rancangan regulasi untuk spin-off unit usaha syariah. Seperti apa tanggapan Allianz? Ya, terkait unit usaha syariah sebenarnya sama seperti mungkin konsep permodalan, tapi mungkin untuk usaha unit syariah sudah berjalan lebih lama gitu ya, karena udah 10 tahun sebenarnya ya, 10 tahun yang lalu itu sudah ditetapkan dalam undang-undang. Lalu harusnya diterapkan di 2024, dan saat sekarang sempat waktu itu dibahas bahwa tidak lagi dilakukan ketetapan untuk di 2024, tapi akan dilihat dari ekuitas perusahaan gitu. Apakah memang harus spin off atau tidak. Tapi dari informasi yang saya dapat terakhir, ternyata memang ada langkah yang berbeda, yaitu memang akan diterapkan di 2026. Dan ini masih di draft yang terakhir disosialisasikan oleh OJK ke industri. Kalau dari sisi Allianz sendiri, kebetulan memang rencana spin-off sudah ada dari Allianz sebelum mungkin sekitar 2 tahun lalu gitu. Tapi sekarang proses di Allianz sendiri sedang dalam proses persetujuan. Jadi kita tidak lagi menunggu apakah spin-off itu akan diterapkan kapan gitu. Jadi kita tetap akan jalan dengan spin-off. Baik, rencananya kapan untuk kajian di Allianz sendiri?
Kalau kajiannya sendiri, alhamdulillah sudah dilakukan mungkin dari 2 tahun lalu gitu ya. Nah, kita itu meng-hire ada konsultan gitu untuk melakukan kira-kira assessment-nya, market-nya akan seperti apa, keperluannya akan seperti apa, dan kita itu sudah masuk ke dalam permohonan persetujuan ke OJK di awal tahun. Dan sekarang masih dalam diskusi dan kita berharap mungkin persetujuannya bisa diperoleh di bulan ini atau bulan depan gitu ya, kalau memang semuanya berjalan dengan baik dan mulai beroperasi di tahun ini juga mungkin. Baik, artinya dalam waktu dekat mungkin unit usaha syariah dari Allianz ini sudah bisa berdiri sendiri begitu. Anda melihat tantangannya seperti apa untuk unit usaha syariah ini agar bisa disapih atau bisa untuk bergerak sendiri? Ya, mungkin tadi saya tertarik dengan bahasa Mbak Aneka bilang disapih ya. Ya memang karena ini unit baru gitu ya, tentu tidak bisa berjalan sendirian langsung pisah dari induknya gitu ya. Dan hal baru sebenarnya dan hal baik sebenarnya yang didukung oleh regulator juga adalah diizinkannya untuk adanya sinergi antara perusahaan induk dengan perusahaan yang akan pecah ini gitu ya, spin off, hasil dari spin off. Nah, hal ini sebenarnya tadinya menjadi tantangan, tapi ini menjadi kemudahan karena hal tersebut membantu agar anak perusahaan tersebut bisa berdiri nantinya secara mandiri tanpa dibantu lagi gitu. Jadi ini hal baik yang saya lihat dari regulator mendengarkan masukan dari industri gitu. Tantangannya tentu karena ini membuat satu perusahaan baru ya, tentu banyak tantangan kesiapan sinergi yang perlu dilakukan karena memang selain sinergi ada hal-hal juga yang wajib tetap ada di dalam satu perusahaan asuransi terpisah gitu ya untuk syariah ini. Ya tantangannya tentu persiapan kepada pemisahan tersebut, mencari talent-talent yang memang cocok di tempat tersebut gitu, dan memiliki kapasitas untuk memberikan manfaat lebih terkait dengan syariah.